silakan duduk ya Mbak. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya izin mau sambil ini pegang laptop karena mau mencatat beberapa hal dari konsul kita. Oke. Sebelum ini duduknya udah nyaman belum Mbak? Sudah. Oke, udah nyaman ya. Di sini saya dengan Mbak Alfia, benar? Benar. Nah, oke, salam kenal. Panggil saya Asma. Mbak boleh nggak Pak? Oke, baik. Oke, sebelumnya tadi di sini gimana perjalanannya, lancar? Alhamdulillah lancar sih. Lancar. Ya, lancar. Oke, berarti sehat sekarang Mbak Alfia? Ya, sehat, alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Nah, berarti udah aman ya? Aman Mbak. Agendanya apa hari ini Mbak? Nanti siang saya ada kelas statistika. Oh, ada kelas statistika. Oh, berarti sekarang mahasiswa ya? Iya. Mahasiswa. Semester berapa Mbak? Semester 3. Oh, semester 3. Oke, sebelum kita mulai untuk membicarakan permasalahan Mbak Alfia ya. Sebelumnya di sini saya mau menjelaskan kalau ruang ini aman. Jadi di sini kita menerapkan yang namanya asas kerahasiaan. Jadi misal Mbak Alfia mau menceritakan suatu hal atau mau menceritakan permasalahan yang sekiranya itu masih hal-hal pribadi, itu nggak perlu banget karena di sini posisinya Mbak Alfia ini rahasianya akan aman terjaga, ceritanya tidak akan disebarkan kepada siapapun seperti itu. Oh iya, dan juga di sini kita ada menerapkan, jadi sesi konseling kali ini gimana kalau kita setujui sesinya ini berjalan selama 30-45 menit. Gimana? Sepakat nggak Mbak Alfia? Sepakat. Oke. Sebelumnya saya mau tanya nih, kira-kira Mbak Alfia udah siap belum buat eksplorasi permasalahannya di sini? Insya Allah sudah. Siap. Ya. Oke. Dari cerita Mbak Alfia yang dijelasin sebelumnya ke saya, sebelum Mbak Alfia datang ke sini tuh, saya dengar Mbak Alfia ini kayak ngerasa agak kurang nyaman ya, karena punya temen yang kayak sering bikin kayak capek karena curhat tentang masalah cintaannya. Iya. Benar kayak gitu. Oke, Mbak Alfia boleh cerita lebih banyak lagi nih, kira-kira gimana? Oke. Nah, saya kan mahasiswa semester 3 ini Bu. Nah, saya kenal teman saya ini dari semester 1. Semester 1 itu mungkin nggak terlalu dekat, mungkin ke semester 1 akhir gitu. Nah, di semester 2 kita makin dekat kan. Dan dia itu emang dari semester 1 itu emang punya kayak deket sama orang gitu loh. Dan di November tahun lalu itu dia udah jadian sama yang deketannya ini tadi. Nah, akhirnya di semester 2 kan emang era-eranya butterfly banget gitu kan. Nah, di semester 3 saya dengar itu kayak dia itu udah mulai ada masalah gitu sama pacarnya ini. Lalu di September nggak jauh dari dia cerita ke saya itu dia putus. Saya juga kaget kayak, kok putus, perasaan kemarin baru banget kayak cerita ya ada masalah atau enggak, cerita tentang ya pacar-pacarnya itu gitu. Dan seiring berjalannya waktu itu kan dia itu cerita sama saya gitu loh Bu, kayak aku ini nggak bisa kayak lupain dia gitu, gimana caranya, kayak apa kayak balikan sama dia gitu. Terus kan saya mencoba kayak menasihati kayak udah nggak apa-apa, lupain aja sama dia kan, ya udah mantan juga, kita bisa buat apa gitu, dan nggak bisa buat banyak juga. Terus dia itu tetap gitu loh Bu, kayak tapi kayak aku itu masih butuh sama dia gitu. Sebenarnya mungkin saya mikir dia bilang kayak gitu itu mungkin gara-gara di keluarganya kan dia tinggal sama kakaknya, dan kakaknya itu udah nikah semua, tinggal dianya aja, dan jaraknya itu kan lumayan jauh sama kakak-kakaknya itu. Jadi dia kayak merasa sendiri juga gitu. Mungkin ya saya memang mengerti kalau mantannya ini tuh emang selalu ada buat dia, tapi kan kalau udah putus kan ya gimana lagi begitu loh. Saya tuh kayak udah capek banget mendengar kayak ceritanya tuh sama-sama terus, dan saya juga sudah kayak
memberikan nasihat beberapa kali. Itu kayak nggak mempan ke dia gitu loh, kayak masuk ke telinga kanan keluar ke telinga kiri, jadi nggak ke sini gitu loh, nggak tengah gitu. Terus puncaknya itu saya kan lagi ngerjain UTS salah satu mata kuliah saya. Nah di hari Minggu itu saya ingat banget, itu kan sebenarnya di hari Sabtu Minggu itu saya tuh nggak mau diganggu lagi di WA gitu loh. Saya kan dari hari Senin sampai Jumat itu kan udah sibuk hektik banget sama kuliah-kuliah gitu. Jadi saya kayak bertekad untuk kayak Sabtu sama Minggu itu emang waktu istirahatku dari WA sama kayak kuliah-kuliah gitu. Meskipun ada tugas kelompok ya emang saya akan kerjain, tapi untuk kayak membalas WA itu emang agak lama gitu membalasnya. Dan saya tuh kan nggak suka gitu loh Bu, kalau udah waktu istirahat ada yang ngechat saya sebenarnya gitu, tapi waktu emang ada tugas kelompok ya saya emang kerjain gitu kan. Nah saya tuh pasti itu hektiknya banget sama tugas psikodinamik saya, salah satu mata kuliah itu. Nah itu kan kayak deadline-nya tuh juga di hari itu, dan dia tuh kayak bilang ya aku kangen sama dia, itu kayak ngedistract pikiran saya antara tugas saya sama ini anak teman saya ini gitu. Jadi kayak apa tuh, saya tuh kayak ya Allah bentar dulu gitu loh, ini tuh aku belum selesai tugasku, dia mau dulu gitu, nanti itu pasti tak balas gitu loh. Mungkin ya meskipun agak lama, tapi dia tuh kayak agak kayak ngegubui saya gitu loh Bu, untuk balesin aku, chatin aku gitu. Dan semenjak itu saya kayak udah agak kayak gimana gitu sama anaknya gitu Bu. Terus di hari Rabunya itu saya kayak agak merasa gak enak badan, dan benar saja dari Kamisnya saya sakit. Sebenarnya saya itu nggak mau masuk, tapi kayak nggak usah wes, kayak masuk aja gitu. Saya akhirnya paksakan untuk masuk, dan meskipun ya emang saya pengen nggak masuk itu gara-gara nggak pengen ketemu sama dia juga gitu loh. Dan ya tetap saja di hari Kamis juga dia tetap cerita kayak gitu-gitu. Saya juga pusing gitu loh. Emang anaknya itu kan butuh validasi banget gitu loh Bu, untuk meyakinkan dirinya itu kayak matanya itu udah gak baik untuk dirinya gitu. Tapi dia tuh, saya kan capek Bu untuk memvalidasi perasaannya terus gitu. Oke, berarti sejauh ini kamu tuh ngerasa awal-awalnya tuh mungkin biasa aja gitu ya? Iya, merasa kayak risih gitu, terus ternyata hal itu pengaruh ke dalam diri sendiri. Iya. Oke, terus tadi sampai ini ya, sampai kayak sakit. Iya, itu sama sakit. Oke. Di sini kita sama-sama mau melihat apa yang sebenarnya terjadi dari diri kamu pas kamu lagi ngalamin hal itu. Oke? Pas kamu tadi cerita tentang diri kamu, apa yang kamu rasakan dari diri kamu sendiri? Kayak rasa keselnya langsung melonjak lagi gitu Bu. Dan saya juga jarang cerita ke siapapun gitu mengenai masalah saya ini gitu. Oke, berarti ini sebelumnya benar-benar disimpan sendiri aja permasalahannya. Iya, bahkan saya kayak ngomong ke anaknya tuh nggak pernah, kayak misalnya saya mengungkapkan perasaan saya tuh nggak pernah ke teman saya ini. Berarti sama ini dipendam sendiri aja gitu. Iya. Oke. Apa yang kamu rasain dari tubuh kamu atau dari perasaan kamu, atau mungkin aja ngerasa kayak kecewa, ngerasa pengen ngelan napas cuman kayak capek gitu? Ada perasaan lagi nggak yang lebih? Kayak capek sih, misalnya kan kayak udah di fase-fase udah kayak itu bingung ya mau gimana. Iya. Di sisi lain nggak enak gitu. Iya, benar. Oke. Dari yang tadi saya lihat tadi, Mbak Alfia pas cerita itu kelihatan kayak gelisah, terus juga kayak merasa menahan amarah juga sebenarnya kan, karena selama ini nggak pernah cerita ke siapa-siapa, dan juga Mbak Alfia ngerasa kayak sempat menghela napas, terus kayak
mungkin agak susah kali ya, karena ngerasa kayak kok saya punya teman sampai segininya, Iya. kok dia nggak bisa mengerti keadaan saya gitu ya, karena dia kan posisinya pengen dimengertiin. Iya. Oke, di sini eh, saya tuh pengen Mbak Alfia ini nggak menghindari perasaan itu. Mbak Alfia boleh banget merasain hal ini sekarang, jadi kita hadapin bareng-bareng perasaan kayak gini, karena perasaan seperti itu nggak salah Mbak Alfia. Oke. Sebelumnya aku mau tanya lagi nih, kira-kira dari permasalahan tersebut Mbak Alfia sendiri benar-benar pernah terus terang atau enggak ke dia? Terus terangnya ini kayak gimana? Kayak Mbak Alfia nih ngomong ke teman Mbak Alfia, misal kayak, oh sebentar ya saya lagi seperti ini, jadi nanti saya nggak bisa diganggu dulu, atau kayak oh kayaknya kamu bisa cerita tapi nanti dia gitu. Soalnya saya pernah kayak alasan ada apa gitu, tapi dia itu kayak apa ya, kayak cepet-cepet gitu loh, kayak ayo bentar kok bentar gitu. Jadi kayak saya kayak mau nolak itu kayak, tapi ya kayak gimana gitu. Soalnya kan dia cepet kayak ngubu-ngubu gitu loh ke saya gitu. Selain mungkin Mbak Alfia ini juga nggak enak ya mau nolaknya gimana. Iya, saya kan udah kayak dicepet-cepetin sama dia itu. Tapi Mbak Alfia di situ sadar nggak apa yang Mbak Alfia rasakan? Sadar sih, soalnya sadar, soalnya kan saya kayak udah di fase males gitu sama dia gitu. Jadi sebenarnya sadar, Iya. tapi nggak bisa mengungkapkan itu, Iya. emosinya sama perasaannya. Iya. Oke. Berarti tadi Mbak Alfia udah ngerasain ya apa yang dirasain sama Mbak Alfia sendiri, terus udah sadar juga sebenarnya Iya. nggak suka sama hal itu. Oke. Dari hal itu ada nggak, sebelum nanti kita mulai satu teknik, ada nggak yang Mbak Alfia kayak mau jabarkan sebenarnya emosi apa aja sih yang Mbak Alfia rasakan pas diceritain? Bisa kayak beberapa Mbak Alfia kayak bikin poin-poin atau dideskripsikan, nggak apa-apa. Mungkin cukup segitu aja sih Bu, yang saya rasain. Jadi tadi perasaannya merasa kecewa, Iya. terus malas juga kayak sama anaknya gitu. ngerasa males sama dia, Iya. karena dia terlalu sering cerita tapi nggak bisa mengerti Mbak Alfia. Iya. Oke, terus perasaan apa lagi? Terus kayak sedih juga sih, soalnya kan kayak saya terlalu kepikiran gitu loh Bu. Kayak sedihnya itu kenapa saya terlalu membawa perasaan ini gitu loh. Jadi kayak secara nggak sadar itu jadi permasalahan Mbak Alfia juga ya, Iya. karena pikiran Iya. gitu. Oke, terus tadi kan ngerasa kecewa, ngerasa sedih, terus ngerasa malas sama anaknya. Mungkin ngerasa kecewa atau enggak? Kecewa banget. Kecewa. Iya, soalnya kan saya tipe-tipe orang yang apa ya, sebenarnya tuh saya tuh nggak terlalu benci banget sama orang, tapi kalau udah di mata saya benar-benar parah banget, meskipun orang-orang kayak melihatnya masih ada baiknya gitu, tapi di mata saya udah kayak udah nggak bener ini orang ini, kayak udah ya parah banget. Jadi itu kalau udah kecewa tuh udah benar-benar kecewa banget ya? Iya, kecewa banget gitu. Oke, terus yang kelima mungkin Mbak Alfia ngerasa marah atau enggak sama kejadian ini? Sebenarnya marah sih ada dikit marahnya, soalnya kayak kenapa diriku sendiri ini tuh nggak bisa ngungkapin ke dia gitu loh. Soalnya kan itu kan penting sih Bu, kayak ngungkapin perasaan biar dia itu sadar kalau nggak semuanya tuh saya bisa menampung ceritanya gitu. Oke, berarti dari hal tadi bisa kita ambil ya 5 poin tadi yang Mbak Alfia rasakan, kecewa, terus sedih, marah, terus kecewa, sedih, marah, terus ngerasa kayak mungkin ngerasa gelisah karena nggak bisa mengungkapkan emosinya gitu kan, seperti itu. Oke, berarti marahnya ini nggak cuma marah ke teman Mbak Alfia ya, tapi marah ke diri sendiri juga karena belum bisa mengungkapkan emosinya. Oke. Di sini saya ada satu teknik. Nah, teknik ini kemungkinan bisa Mbak Alfia pakai dalam sesi konseling kali ini. Nah, saya izin menjelaskan teknik apa yang bakal Mbak Alfia pakai ya. Oke. Jadi di sini saya akan menyediakan kursi kosong di hadapan Mbak Alfia. Nah, kira-kira apa nih fungsi kursi kosong ini? Jadi di sini nanti Mbak Alfia akan melakukan semacam percakapan. Nah, karena di sini posisinya Mbak Alfia belum bisa mengungkapkan
emosi dan perasaan Mbak Alfia. Jadi nanti Mbak Alfia di sini akan melakukan seolah-olah kayak berkomunikasi dengan teman yang menjadi permasalahan Mbak Alfia tadi. Nah, kursi kosong ini apa fungsinya? Fungsinya ini untuk nanti Mbak Alfia berbicara seolah-olah di kursi kosong ini ada orang yang Mbak Alfia maksud seperti itu. Sudah bisa dipahami? Berarti saya membayangkan di sini ada kayak teman saya. Iya, betul. Nah, nanti sekiranya Mbak Alfia mau bisa lebih mempraktikkan lagi, diperbolehkan Mbak Alfia bergantian. Jadi misal ini Mbak Alfia di sini. Nah, seolah-olah di sini kan ada temannya Mbak Alfia ya. Nah, nanti Mbak Alfia boleh juga tukar tempat. Seolah-olah gimana sih cara dia jawab kalau misalnya Mbak Alfia bilang hal itu ke dia gitu. Oh, gitu. Kan? Ya, paham. Dan nanti Mbak Alfia memerankan menjadi dia juga. Oke. Jadi berganti-gantian. Oke. Karena udah dimengerti, kira-kira Mbak Alfia udah siap belum buat mulai teknik ini? Siap. Sudah siap? Siap. Oke. Sebelum itu karena tadi permasalahannya juga udah diceritakan, mungkin sekarang Mbak Alfia boleh langsung mulai aja. Enggak, Bu. Ini saya panggil si A aja ya. Ya, boleh. Misal kayak kira-kira si A ini di depan kamu, kira-kira apa yang bakal kamu omongin ke dia? Aku itu sebenarnya udah capek sama kamu. Kamu kan mesti cerita kayak sama terus sama aku. Terus aku juga udah berusaha untuk menasihati kamu, tapi itu kamu kayak nggak pernah dengerin aku. Toh kamu juga cerita sama anak-anak yang lain, teman-teman yang lain, tapi kamu juga kayak gitu, tetap aja kamu ya kayak gitu. Oke, ini berarti Mbak Alfia belum menjabarkan secara lebih banyak ya apa yang Mbak Alfia rasakan, tapi udah mulai bisa speak up. Oke, mungkin Mbak Alfia boleh di sini, kira-kira temannya bakal jawab apa? Saya pindah Bu. Ya. Saya mulai sekarang. Iya boleh. Aku sebenarnya aku juga mau menjalani apa yang kamu katakan, tapi aku tuh kayak belum bisa secara kayak langsung gitu untuk menjalankan itu. Aku kayak butuh step-stepnya, dan aku juga sebenarnya hanya butuh validasi perasaanku saja, kayak kamu tuh harus kayak gini gitu, kayak meyakinkan gitu loh. Tapi mantan gue itu cuma yang satu-satunya orang yang tempat aku cerita dan lain-lain. Oke, mungkin Mbak Alfia bisa kembali ke versinya Mbak Alfia sendiri. Oke, berarti tadi itu kira-kira yang bakal dikatakan teman Mbak Alfia ya? Iya. Oke, sekarang mungkin boleh dilanjut Mbak Alfia buat jawab yang tadi. Nah, iya aku tahu kamu itu nggak bisa langsung kayak menjalani yang aku katakan sama teman-teman itu juga. Tapi setidaknya tuh waktu diomongin itu dikit lah jalani gitu. Jangan kayak udah diomongin tapi kamu tuh masih cerita hal yang sama gitu. Kita kan juga capek, nggak kamu tahu kan. Kamu mungkin emang kayak ngungkapin perasaan, tapi sebenarnya juga nggak bisa gitu ngungkapin apa yang rasain. Oke, kira-kira temannya Mbak Alfia bakal jawab apa kalau Mbak Alfia bilang kayak gitu? Silakan mungkin. Mungkin dia bakal jawab kayak, kalau kamu nggak bisa ngungkapin perasaanmu, kamu jadi kayak udah lelah sama ceritamu, nggak apa-apa. Mungkin akhir-akhir ini mungkin aku kayak akan menjalani apa yang kamu omongin sama teman-teman juga, dan aku akan kayak berusaha untuk ya kayak lupa gitu sama mantanku. Silakan Mbak Alfia kita depan dulu. Oke, mungkin Mbak Alfia boleh mengekspresikan emosi Mbak Alfia ke dia, karena secara nggak langsung ini dari praktik kita sebenarnya Mbak Alfia belum mengungkapkan secara langsung apa yang Mbak Alfia rasakan terhadap dia pas dia mengungkapkan pas dia menceritakan permasalahannya itu. Jadi boleh mungkin Mbak Alfia.
juga ya ada kapasitasnya buat cerita. Mungkin aku termasuk kesalahanku juga waktu kamu bilang kalau kamu kan pernah tanya kalau aku boleh nggak kalau aku cerita ke kamu. Aku waktu itu jawab boleh, soalnya ya aku kira ceritanya dikit, meskipun banyak apa sih, dan kamu nggak, aku kira kamu nggak sebantu itu, ternyata aku salah dan maaf banget Yohan, aku nggak sekuat itu dan kapasitasnya memang cuma segini. Oke. Dan kira-kira dari sini Mbak Alfia udah ngerasa cukup atau ada lagi tanggapan dari dia? Juga emang itu yang ingin saya ungkapkan ke dia itu. Oke, berarti tadi Mbak Alfia udah mengungkapkan perasaan Mbak Alfia ya secara langsung, sebenarnya apa, emosi apa yang Mbak Alfia rasakan, seperti itu. Oke, jadi dari sini Mbak Alfia udah merasa lega ya? Iya, udah mengungkapkan itu. Oke, berarti Mbak Alfia udah ada semacam gambaran atau rencana kedepannya untuk melakukan hal seperti ini juga, atau gimana? Mungkin ada, tapi saya masih merasa takut gitu. Misalnya kan teman sekelas saya itu kayak kepikiran banget gitu loh, kalau saya bilang gini apakah dia sakit hati dan menghindari saya, atau mungkin dia langsung introspeksi diri. Itu yang saya takutin gitu, kayak yang pertama itu. Oke, tadi kan kita udah melakukan sesi teknik kursi kosong ya. Oke, terima kasih Mbak Alfia sudah melakukan hal itu. Saya mengapresiasi juga karena Mbak Alfia udah mau mengungkapkan emosi dan perasaan Mbak Alfia dari sesi tadi. Sebelum saya menanggapi, tadi dari saat Mbak Alfia bilang kan mungkin Mbak Alfia bakal menerapkan hal itu ya. Tapi Mbak Alfia mungkin ngerasa agak takut gitu kan. Mbak Alfia juga masih belum tahu dia bakal introspeksi atau enggak. Nah, tadi saat Mbak Alfia mengatakan itu, Mbak Alfia tuh kelihatan sekali kayak mungkin agak merasa tegang ya, sedikit tegang. Karena Mbak Alfia kayak merasa memprediksi kira-kira apa nih yang bakal teman Mbak Alfia lakuin. Terus Mbak Alfia juga kayak sebenarnya karena merasa takut tadi ya, jadi kayak agak tegang gitu. Sebenarnya tadi tangannya sempat mengepal gitu kan. Saya paham kalau misalnya Mbak Alfia ini sebenarnya ragu-ragu, terus juga takut mau melakukan perubahan. Nah, tapi menurut saya apa yang Mbak Alfia lakukan ini sudah benar, karena Mbak Alfia ini bisa menyuarakan apa yang Mbak Alfia sebenarnya pengen gitu kan. Oke, coba dari yang tadi Mbak Alfia lakukan merasa tegang kan, coba Mbak Alfia kepal tangannya lagi. Oke, kira-kira masih merasa tegang atau enggak? Sudah mendingan? Iya, udah mendingan. Nah, berarti tadi sadar pas mengepal tadi itu karena merasa tegang ya? Iya. Oke. Untuk kedepannya mungkin Mbak Alfia nggak apa-apa banget kalau misalnya sedang merasakan emosi, boleh dirasakan saja gitu. Jadi jangan dihindari. Oke. Tadi kan saya juga mendengar kan dari cerita tadi temannya Mbak Alfia tuh terus mendesak Mbak Alfia gitu kan. Iya. Jadi saya melihat ini tuh secara nggak langsung ada pola tersendiri gitu ya. Setiap mau cerita mungkin teman Mbak Alfia kayak mendesak seperti itu, terus pengen divalidasi gitu ya dari pola ini. Oke. Mungkin dari sini sendiri Mbak Alfia sebenarnya selalu pengen membantu orang apa gimana? Sebenarnya saya ingin selalu membantu orang, tapi kayak gara-gara teman saya ini saya mikir apa kebaikanku ini kayak disalahgunakan gitu ya sama orang. Soalnya kan kayak saya kan sebenarnya juga bodoh terhadap kayak gitu-gituan sih Bu. Soalnya saya menganggap semua orang itu baik, ternyata dengan ada masalah teman saya ini saya kayak nyadar nggak semua orang juga kayak bisa dibaiki selamanya. Oke, mungkin Mbak Alfia juga ada ngerasa nggak enak sama orang? Itu pasti sih. Ada rasa nggak enakan juga ya berarti. Oke. Tapi Mbak Alfia sadar apa yang Mbak Alfia rasakan? Sadar. Sadar juga apa yang sebenarnya perlu dievaluasi? Sadar sih Bu. Saya lebih berani aja ngomong mulai perasaan saya, terus kayak lebih
Terus jadilah ngungkapin emosinya. Betul banget Mbak Alfi, apa yang Mbak Alfi rasakan ini sebenarnya tuh valid. Jadi nggak apa banget kalau buat ngerasa kayak gitu tuh, itu bukan hal yang salah Mbak Alfi ya, itu nggak apa-apa untuk dirasakan. Nah, setelah tadi kamu menyadari hal tadi, ada satu kalimat terakhir nggak yang mau Mbak Alfi katakan ke teman Mbak Alfi ya? Ada sih Bu, mungkin kayak ya udah, kan aku kan udah capek, jadi dan nasihat yang mungkin itu berguna banget di kehidupannya udah saya ucapin, itu semoga aja diterapin, bener-bener diterapin. Dan kalau cerita ya jangan terlalu kayak kayak cepet-cepetin misalnya gitu. Sudah, itu apa yang dirasain. Oke, udah merasa lebih baik? Sudah Merasa lebih lega berarti sekarang? Ya, sudah banget. Oke. Saya mau apresiasi Mbak Alfia, terima kasih sudah mau melakukan sesi konseling kali ini. Terima kasih juga karena udah mau melakukan teknik kursi kosong tadi ya. Saya paham kalau hal itu bukan hal yang mudah kan. Apalagi sama ini tadi kan Mbak Alfia bilang sendiri kalau sebenarnya belum pernah cerita ke siapa-siapa. Iya. Kan, tapi setelah mengungkapkan ini jadi merasa lebih lega kan? Iya, lega banget. Oke, di sisi lain Mbak Alfia juga mungkin kayak merasa nggak enak kalau langsung ngomong sama teman Mbak Alfia tadi. Oke, setelah tadi melakukan teknik kursi kosong, kira-kira ada langkah nyata nggak yang Mbak Alfia mau lakuin ke depannya? Mungkin saya ingin coba bicara ke dia dengan apa yang saya ucapkan di sini, tapi dengan bahasa yang agak lebih sopan gitu. Oke, berarti udah ada rencana? Iya. Oke. Selain itu, apa sudah itu aja? Mungkin sudah itu aja, belum kepikiran ke depannya gitu. Oke, berarti dari sesi tadi saya izin membuat kesimpulan ya. Setelah tadi selesaikan, tadi itu Mbak Alfia di awal itu menceritakan kalau Mbak Alfia itu punya teman. Nah, teman Mbak Alfia ini suka curhat tentang masalah mantannya dan merasa kayak agak susah move on gitu kan. Istilahnya Mbak Alfia juga ngerasa mungkin agak risih atau ngerasa agak gak nyaman gitu kan. Karena dia ceritanya mungkin nggak memperhatikan keadaan Mbak Alfia sedang apa gitu kan. Terus juga terlalu sering, jadi sehingga Mbak Alfia merasa nggak didengarkan sarannya seperti itu ya. Terus juga dia juga tidak, istilahnya kayak Mbak Alfia memberikan sesuatu ke dia, tapi dia nggak memberikan tanggapan yang sama gitu, nggak memberikan balikan yang sama, sehingga terkesan kayak kebaikan Mbak Alfia itu seperti dimanfaatkan saja seperti itu ya. Tapi tadi setelah melakukan seksi teknik kursi kosong tadi, Mbak Alfia sudah merasa lebih baik gitu kan, sudah bisa mengungkapkan emosinya dengan baik, juga tadi juga udah semisal tadi ada hal terakhir yang mau Mbak Alfia katakan juga udah ya tadi. Ya, udah. Oke, mungkin langkah selanjutnya Mbak Alfia bisa mempraktikkan ya secara pelan-pelan, secara bertahap, meskipun nggak langsung. Oke, setelah sesi counseling kali ini kira-kira Mbak Alfia udah merasa cukup atau belum? Sudah merasa cukup. Sudah merasa cukup. Berarti untuk selanjutnya evaluasi saja ya, evaluasi. Jadi pertemuannya mungkin kita akhiri kali ini. Oke, terima kasih ya Mbak Alfia. Untuk kedepannya mungkin bakal ada latihan-latihan kecil yang bakal saya berikan, dan di minggu depan mungkin akan saya evaluasi perkembangannya seperti apa. Oke, terima kasih ya Mbak Alfia sudah bisa bercerita di sini. Saya tahu itu bukan hal yang mudah. Mungkin ada lagi yang mau Mbak Alfia katakan? Sudah cukup. Oke. Kita akhiri sesi counseling kali ini. Selamat siang Mbak Alfia. Selamat siang.